berdua aja teman-teman. Bener nih, ada siapa nih Aisyah narasumber kita kali ini? Sebelah kanan di sini ada Faiza. Hai. Dia ini teman-teman mahasiswa EKIS angkatan 2024 yang aktifnya di berbagai bidang nih. Ada di lomba, di organisasi, bahkan juga di akademiknya. Terus langsung aja kita move nih ke teman kita selanjutnya di sebelah kiri. Ini ada Valen. Nah, Valen ini juga mahasiswa ekonomi Islam angkatan 2024 nih, yang juga aktif mulai dari organisasi dan juga akademiknya nih, teman-teman. Oke, langsung aja kali ya. Kita kan kalian nih sebagai mahasiswa EKIS semester 3 ya. Nah, kalian tuh kan kita udah mention tadi kalian ada aktif di lomba, organisasi dan lain sebagainya. Kira-kira boleh dong ceritain ke kita gimana sih pengalaman-pengalaman kalian dan kalian tuh lagi ikut apa aja gitu. Selama 3 semester, Selama 3 semester ini. Nah, Ini berarti dari awal tuh gimana nih Kak? Boleh langsung aja dari Semester awal semester pertama. 1 boleh. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Pertama kita collab gak sih? Iya, kami dulu rekan tim lomba dari Ah. awal. Dari awal banget. Awal Awal banget. banget. Kita kenal di LinkedIn bahkan. Iya. Dia apa? Ceritain dong, ceritain. Kalau orang kan biasa kenal di WA gitu kan. Iya, benar. Tapi dia DM aku, tapi di LinkedIn. Ada sih ya. Hai, halo Kak Iza, salam kenal, aku Valen, atau kayak gitu. Seru banget. Di LinkedIn? Iya. Ya ampun. ini kenalannya next level ya. Bapak Iya, Ibu. biasanya. Instagram enggak. Di WA enggak, tapi di LinkedIn. Benar. Terus kita lomba pertama itu bareng. Waktu Bareng, masih ya? semester 1. Kita masih semester 1. Semester satu. Masih fresh, masih jujur. Iya. Kalian sempet guys. Sempet. Wow, keren banget ya. Setim di Ya, setim, Osjur. setim Osjur. Kita Osjur, PDB Bareng bareng. UKM. UKM juga bareng. bareng. UKM Jadi bareng. kayak ya udah nanggung banget kan lihat kita kayak langsung aja buat yang lomba. Jadi kita ikut waktu itu BMC kalau nggak salah ya. Benar, BMC. BMC. Dan kita shock banget waktu itu. Kita tuh cuma bisa buat BMC aja waktu itu ya kan. Iya. Terus terus lolos karena kita mau final. Gitu ya. Wow ya. Itu namanya ini, coba-coba berhadiah. Iya. Masih awal-awal. Sayang kita masih gagal. Cuman ini pengalaman banget sih. Kayak kita waktu presentasi final itu kebanyakan ya sebenarnya masih anak maba itu kelihatan. Kenapa milih ide ini itu bener-bener langsung asgur karena kayak kami tuh sampingan di presentasi itu satu bahan ketawa jadi Iya, seru jadi banget. masih percobaan gitu ya. Jadi Bener. di keuangannya juga masih berantakan, masih Bener. apa ya, masih lihat-lihat punya cutting, kita saran-saran cutting kayak gitu. Kebetulan kita juga magang di salah satu UKM, F-nya nawarin di Nah, fakultas di ya. Jadi Keren kita banget. agak bisa lah sharing ke cutting-cutting. Tapi kita gagal guys, tapi nggak apa-apa. 10 besar udah bagus lah. buat Iya, pertama. Iya. Apalagi pas osjur kan. Iya. Karena Lomba ikut lomba masuk 10 besar tuh udah keren banget. Iya bener banget. Kita finalisnya juga semester 5, semester 4 gitu. 7. Bener. Aku kayaknya maba Kayaknya kita masih apa ya? Masih sibuk. Kuma kayaknya. Iya, kuma-kuma. Kuliah mall kayaknya. Iya, tapi Oh, kayak aku wow. aku kutu. Apa tuh? Kuliah turu. Oh iya. Kuliah dulu ada lagi nih. Heeh, betul. Kalau mereka kula. Apa? Kuliah lomba. Kuliah lomba. Ada lagi. Kula guys, kuliah lomba. Terus gimana lagi nih? Kita coba-coba lagi nggak sih, Fai? Bener, terus sudah Coba lagi tapi kita gagal. Iya, sering banget kita. Gagal terus sampai kita akhirnya berhenti nggak sih? Iya, kita Ya berhenti. kita sedih berhenti gitu di ya. masing-masing. Iya, kita pernah ikut Sedih. berdua aja. Iya. Kita gagal. Terus sering banget gagal, sumpah sering banget gagal. Iya, benar. Tapi nggak trauma gitu guys. Eh, Hmm, apa ya? Kalau trauma itu Dari kita Faiza coba dulu lagi deh. sih. Oke. Ini dari aku ya. Iya, Sebenarnya dari kamu deh. kalau trauma itu enggak sih guys, cuman jadi belajar kayak ekspektasi itu gak tinggi banget, gak ketinggian banget gitu kan. Jadi kita mesti nakar. Terus kayaknya ya kalau misalnya dari pribadi aku kerasa itu aku udah jadi perfeksionis. Jadi misalnya kayak setelah gagal kemarin ini aku bisa jadi kayak apa nih yang salah kemarin. Jadi Iya. bener-bener seperfeksionis itu. Ini kurang sih guys, kayaknya ini gak rapi sih guys gitu. Mungkin jadinya
kayak mungkin agak pressure sendiri tuh teman-teman lomba nextnya dari yang lomba kemarin yang gagal itu sih kayak perubahan negatifnya mungkin ya, tapi positif juga sih untuk kalau misalnya kita lebih hati-hati kan ya. Benar. Cuma kalau misalnya dibilang trauma nggak trauma lah, udah jadi nyoba terus kan, jadi tertantang yang kurang kemarin. Jadinya Faiza ini kayak yang evaluasi terus nih dari kayak kegagalan sebelumnya kayak gitu. Kalau dari Valen nih gimana sih? Boleh tuh. Kalau dari aku dulu itu kan aku lomba itu nggak sama Faiza aja, jadi ada sama beberapa orang lagi kan. Awalnya itu kayak aku tuh langsung dapat enak gitu loh guys. Ibaratnya misalnya kalau aku baru nyoba pertama kali di bisnis plan, itu aku sudah dapat juara. Yang diraih sama Faiza ya, itu waktu aku mulai SNBP di bulan April, itu aku start lomba sampai finalnya itu November 2024 kemarin. Itu aku langsung dapat juara 1. Jadi kayak udah tahu enaknya gitu loh. Udah tahu enaknya, terus magang di UKM penalaran fakultas, menang lagi, udah tahu enaknya lagi. Terus tiba-tiba sama Faiza dan lain sebagainya bertukar terus gagal. Itu kayak ada mental yang agak anjlok juga kan, dimana dalam saat itu kayak waduh gimana ya, ini kok banyak gagalnya dan lain sebagainya. Bahkan tapi itu aku sekali dua kali nggak apa-apa, mesti sekali dua kali mentalku aman-aman aja, soalnya kan sekali dua kali nggak apa, masih percobaan namanya magang. Tapi kalau udah 10 kali 20 kali itu aku dalam titik kayak kayak yang udah stres ya. kayaknya ini ada yang salah gitu. Soalnya aku dulu tuh punya prinsip kalau nggak semua lomba ini terkadang itu rezeki kita. Jadi kita tuh harus diulang-ulang berkali-kali biar kita dapat nih di mana letak rezekinya. Terkadang kan emang kan kita kan harus menikmati gagalnya dulu nih, baru kita mencapai suksesnya ya kan. Kata pepatah ya, Kata berakit ke hulu Bersenang-senang Cakep. Kata ya guys. Patah ya itu. Cuma ini gak sih fun fact-nya kita nih, nggak fun sih sebenarnya. Apa tuh? Kita kalau kita ya, yang lomba bareng, yang setiap kita lomba bareng itu nggak menang. Benar. Sumpah, ini nggak fun sih sebenarnya. Really? Cuma fakta gitu. Kayak kita tuh punya loh, ide kita tuh sama, idenya sama. Waktu aku lombakan Wasafa misalnya, berdua nih, itu nggak menang. Tapi besoknya waktu aku lombakan sama yang lain, atau dia lombakan sama yang lain, itu menang. Padahal idenya tuh dari kemarin. Iya. Itu benar-benar kayak kok bisa ya? Padahal sama idenya sampai sekarang. Kayaknya itu mungkin persahabatan kita nggak sih? Benar. Iya. Benar. Dan itu kalian Tidak. seperti tidak diperbolehkan untuk menjadi satu tim guys. Cuma saling mendukung nggak sih? Iya, cuma saling support dan kalian bisa ngasih support dan positive vibes ke tim yang lain. Iya, Oke. Gitu. Nah, kan kalian nih banyak ikut lomba ya, yang tadi 10 kali 20 kali gagal. Nah, kalian tuh bisa dapat informasi lomba-lomba itu dari mana sih guys? Kalian banyak carinya. Dia tuh orangnya tuh fun fact suka main HP. Oh, ternyata orang selama sini sering scroll ya. Itu semua orang kayak Ya semua orang sih. Saya juga nih. Aku juga Kita sering scroll guys. Kita Iya. itu sering scroll IG, scroll TikTok enggak sih? Kalau TikTok jarang ada info lomba. Tapi kalau IG banyak sekali. Jadi banyak banget nih ada apa info lomba. koin. Koin. Iya guys, bisa. Karena Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini sangat mendukung anak-anaknya buat berprestasi, makanya ada koin. apa tuh Apa tuh koin? Boleh di follow? Isinya. Oke. Kalau koin sendiri ini isinya tuh ada apresiasi yang pertama, yang kedua informasi lomba, banyak banget informasi lomba yang kalian dapetin di koin. Terus apresiasi kalau misalkan kalian mau menang lomba nanti di post nih tiap bulannya kayak gitu. Jangan lupa follow ya koin dan nantikan banyak sekali informasi-informasi lomba yang akan datang. Tapi selain itu juga ada, kalau misalnya di Apa FEB tuh? kan kita punya kayak penalarannya FEB ya. Iya, benar. Ada idenya akses ya. Nah itu bisa kalian coba ditengok akses. Itu biasanya emang relate semua, apalagi kita jurusan ekonomi Islam kan. Biasanya tuh info yang dicantumin di Fokusnya ya? akses itu fokusnya ke lomba-lomba yang ada syariahnya gitu. Misalnya kayak SD, kayak lombanya syariah bisnis plan, pokoknya ada syariahnya gitu. Jadi selinear lah sama jurusan kita. Soalnya satu naungan Fose ya. Benar. Gitu. Jadi infonya itu sebenarnya banyak guys, tinggal kalian cari-cari aja. Iya, rajin-rajin aja nih buat main HP. Nge-scroll ya. ya. Maksudnya kayak gitu. Klarifikasi nih, main HP-nya di ranah yang positif dong. Pastinya. Yang produktif. Benar. Rajin mencari dan mencoba. Betul. Cuma lihat aja. Iya, jadi Dilihat. save kan. Iya, biasanya gitu sih. Kadang pelaku. Kadang pelaku. Kayak biasanya lewat nih di IG. Kayaknya pengen dari ikut lomba ini, tapi
ini dulu deh, save dulu. Kayak Nggak mungkin di-share. tambah dong selama nih Ah, gitu di-share kan. ke IG second. Oh my god. Oh, pura-pura. Iya, pura-pura. bener. Terus gini kan tadi aku kayak mention kalian tuh kan dulunya gagal terus tapi sekarang kayak udah sering-sering menang nih. Aku lihat juga kayak yang IG di kan ada publikasinya ya, kalian menang di IG-nya akses tadi. Nah itu kayak aku tuh kayak kadang mikir kok sering banget menang ya, gimana ya caranya gitu. Apalagi kan ini nanti bakalan dilihat nih sama maba-maba gitu. Nah itu boleh dong bagiin tipsnya kalian kayak sering menang lomba tuh gimana caranya kayak gitu. Gimana tuh, Pak? Dari Apalagi ini kan kita sekarang semester 3 ya. Iya. Nah itu kayak adrenalinnya kita nih sangat Organisasi. bergonjang-ganjing gitu. Sibuk-sibuknya promo ya. Oh bener sibuk-sibuknya proper. apalagi akhir tahun ini. Aduh stres ya. Desember nih ya. Iya, stres banget. Oke, itu gimana tuh? Kayak gimana ya? Kalau dari aku sih mencoba ya, karena sejak dulu tuh prinsipku itu percuma nih kalau kita lihat aja nggak kita coba, percuma kita diamkan aja kalau nggak kita coba, karena memang kan kita nggak tahu nih sukses kita tuh yang di mana, yang di lomba apa kita nggak tahu. Jadi pertama tuh coba dan berusaha. Jadi aku tuh bukan berarti kalau kita mencoba terus tuh kayak ya udah kerjain seadanya, enggak, tapi kerjain semaksimal mungkin, tapi jangan yang perfeksionis banget, enggak, tapi kita maksimal setenaga kita dan tim kita juga harus melihat satu sama lain di tim kita, karena kan kita nggak tahu ya kapasitas orang beda-beda, jadi Betul, betul. harus dimaksimalkan emang sesuai kapasitas aja. Terus abis itu bisa move ini ke lomba yang berikutnya, jadi bisa nih 1 bulan aku running 5 atau 4 tuh bisa. Nggak pecah tuh. Maksudnya kayak maksudnya kan maksudnya kebagi-bagi gitu iya, ya. Banyak banget lagi tuh. tugas kita kan tiap minggu Ah, ada Itu terus. bagian cewek loh. Iya tuh Ya, terima kasih. Ada yang udah ngerti. Ya kan? Yes. Cuma beda ini, kayak kalian kan di lomba organisasi, aku kayak cuma di tugas sama organisasi itu udah pusing loh menurut aku. Oh, Kalian kalau soal gimana? tugas, alhamdulillah aku tuh punya teman-teman yang support. Boleh dong. Dikenalin temennya yang mana nih temennya? Banyak dong. Mau disebut satu-satu, banyak lah, banyak. Aku punya teman-teman yang support, jadi kita saling nge-backing satu sama lain, saling ngikutin tugas satu sama lain. Jadi buat lomba-lomba itu aku juga punya tim yang support. Maksudku tim yang kayak nggak yang memaksakan, nih bahasnya harus offline, enggak. Tapi kita bisa ngerjain di rumah masing-masing dan sebagainya. Jadi kayak runningnya tuh lebih mudah dan Iya fleksibel. benar-benar. Terus aku fun fact aku tuh nggak pernah ngejadwalin jadwalku gitu loh, di Google bener-bener. Calendar pun tuh kosong, jadi kayak udah ada manajemen aja sih Di kepala gitu. Heeh. Nah, itu Mungkin guys-nya. ya. Banyak ya isi kepala aku kayak sini kalender nih. Terus ini lomba ini, sini lomba ini, sini tugas, Organisasi. organisasi. Terus apa lagi Ini Len? apa nih? Ada nggak seblak terbesit gitu? Ada Aduh, jelas dong. loh. Itu tempat healing, makanan healing kita Iya. sebelah. Gak usah promosi gak sih? Ya itu salah satunya tips ya buat menenangkan diri. Itu yang pertama sebelah, yang kedua jalan-jalan. Oke. Jalan-jalan, meskipun kita sibuk lomba, sibuk organisasi, sibuk tugas yang sangat menumpuk, tapi jangan lupa kita juga harus menghibur Diri. Ini tuh perlu. Betul banget. Ini tuh Healing. perlu. Healing untuk hilang. Kayak gitu dong. Kayak gitu dong. Kayak gitu dong. Masalahnya hilang. Masalahnya yang hilang gitu dong maksudnya. Kalau dari Faiza sendiri ada nih ya sih. Iya, gimana nih? Mungkin sama aja sih nggak jauh-jauh beda kan, cuman ini kan umumnya kali ya Len, kayak timnya juga manajemen timnya. Mungkin aku coba bahas yang teknisnya kali ya. Iya, boleh. Oke. Kalau untuk dari aku pribadi ya teman-teman, untuk teknisnya itu waktu kalian sudah menemukan nih judul, bukan maksudnya udah menemukan lomba apa yang kira-kira mau diikutin, itu coba dilihat dulu temanya. Tema itu kita masuk gak ini, bisa nggak kita buat ide atau inovasi yang sejalan dengan tema itu gitu kan. Terus waktu kita udah buat temanya, cari timnya. Timnya itu tuh yang kira-kira bukan yang bener harus bisa semuanya orang ini, cuman yang bener nge-backup kita, kayak misalnya kita bisa editing, yang ini mungkin yang bisa keuangannya gitu kan, itu editingnya. Jadi jangan semuanya keuangan, editingnya kacau dong nanti Iya, gitu kan. benar. Nah gitu. Terus Oke, yang gitu. ketiga itu udah kedua kan, yang ketiga itu coba di bukletnya itu harus bener-bener di breakdown, harus bener-bener clear kita baca bukletnya. Karena aku tuh pernah guys lomba itu tuh bener-bener menyeleweng, karena aku gak sempat baca bukletnya kan, sedangkan dia tuh mintanya fokusnya misalnya kayak SDGs poin ke-16 gitu kan. Sabar ya. Oke guys, mohon maaf ya sebelumnya karena tadi ada kesalahan teknis dikit like. So kita lanjutkan lagi ke Pak Iza. Mana nih, Oke, Pak? gimana? Oke. Oke, tadi kita
udah sampai dibahas tentang breakdown bukletnya ya, sampai clear Benar. banget gitu kan. Nah, terus kan kita udah dapet nih poin-poin bukletnya apa aja, kriteria penilaiannya, kita lihat nih yang presentasi paling besar apa gitu kan. Kalau misalnya presentasi paling besar inovasi, biasanya inovasi sih ya. Iya, Nah itu kan berarti kita harus fokusnya ke inovasi yang benar-benar belum ada nih yang mencetuskan inovasi ini gitu. Benar. Nah itu biasanya poin plusnya dari juri tuh kayak kalau kita bisa bawa ide yang fresh, itu kita langsung kayak ih nggak pernah loh ada yang bawa ide Fresh ini gitu gitu ya. kan. Iya benar-benar. Jadi langsung oke ini bagus nih bagus gitu. Menang nih gitu. Menang nih. Itu dan terakhir nih paling akhir tapi ini penting banget guys, harusnya konsisten. Benar. Aku percaya banget sama hal itu. Jadi kita bukan yang semangat di awal, kita yang semangat di awal nih yang kita harus gini ya, terus kayak kita bisa menang nih gini semangat banget di awal kumpul-kumpul kan. Terus karena biasanya timeline lomba tuh 3 bulanan, 2 bulanan gitu kan, Iya paling sih. cepet tuh 2 bulan loh guys gitu Iya. kan. Jadi ada rasa bosan, ada rasa capek gitu. Nah itu jangan sampai, jadi tetap di maintain semangatnya itu, tetap harus konsisten lah semangatnya Jalan itu terus bener. gitu ya. Komitmennya sih yang paling diuji itu kalau untuk perlombaan gitu. Jadi harus konsisten, harus punya komitmen yang kuat antar timnya gitu. Itu deh. Oke, itu guys cara dan tips and trick buat menang di lomba. Lomba-lomba. Nah, Tuh. kan kalian tadi ada ikut lomba, organisasi, terus mungkin aku juga sempat dengar mereka ini jadi asisten riset, juga jadi asisten dosen nih. Kalian pernah nggak sih ngerasa kayak capek banget atau mungkin kayak demot gitu? Nah, kalian tuh cara kalian untuk ngatasin rasa demot itu gimana sih? Kalau kataku sih minum. Bener. Oh iya iya. Ini yang ini kayaknya Ini panjang aja gitu ya. buat pajangan ya. Oke. Ini Silakan boleh dulu, guys, silakan silakan. Minum dulu, minum dulu. Oke. Gas 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 gas. Cheers. Oke. Seger banget abis minum. Langsung Udah seger. Sudah ada yang tidak. Jawabannya langsung dapat seger. Gimana nih? Gimana nih? mungkin kan banyak teman-teman kita yang lihat Faizan dan Valen ini anaknya tuh mahasiswa yang ambis banget nih. Pernah nggak Iya. sih kayak Di ngerasa kelas juga kayak gitu tuh. bener Ambis banget Kayak gue mungkin Rami. ngerasain kayak capek atau mungkin Mm-mm. males atau kita sebutnya sekarang kan demot. Demot. Iya, demot bahasa gaul guys. Benar. Padahal kapan sih kita habis ya kan? Padahal Iya kita sih, kecil banget gitu jawabannya. kita biasa-biasa aja kan sih. Kapan kita habis? Nggak pernah. Nanti kita rekamin di kelas. Kita rekamin di kelas buktinya ya. Kelas. Kalau di kelas dosennya nanya siapa yang jawab. Atau siapa nih? pas mereka presentasi kalian Tengok lah. presentasi itu udah keren banget. Ayo. Ayo, Jawab. jawab. Demot, five. Demot ya, jujur aku orangnya sering demot. Sering demot. Aku tahu lagi. Iya kan? Gimana? Tapi kan nggak tahu nih rasanya kayak mana. Bener banget. Cuman itu gak akan lama, maksudnya bukan demo sih, lebih ke kayak capek. Dan kita tuh harus benar-benar paham sama diri sendiri teman-teman. Jadi kita paham kalau kita lagi capek banget, stres banget, lagi burn out gitu kan. Biasanya ngapain nih? Kalau aku pribadi, aku biasanya pergi ke kafe sendiri, baca buku gitu. Jadi kayak aku tuh, Mantap tuh. bener, jadi kayak ke kafe sendiri. Dan aku tuh biasanya bukan ke kafe yang kafe biasa, kafe kalau di Berdiri Book gitu kan. Nah, wow. kita ke sana. Yang fancy-fancy. Gak apa sih, cuman dia kayak rumah nenek. Kayak Vibes-nya di rumah gitu ya. Vibes rumah banget. Karena jauh dari perantauan. Itu sih. Jadi sedih nih sekarang. Aduh, air matanya sedang Jadi itu sih, jadi kalian paham dulu, paham karakter kalian seperti apa. Kalian tuh biasanya kalau lagi hilang semangat tuh maunya kemana, maunya diapain. Misal ajak jalan, berarti bawa diri kalian jalan. Atau nulis gitu kan, berarti nulis. Atau dengan musik karaoke, boleh kalau misalnya lagi capek. Karena kita juga gak bisa maksa terus produktif produktif gak bisa paksa gitu kan ya. Percuma kita mau harus kerjain tugas ini, cuma lagi demo nih, nggak akan bisa, Nggak jalan ya. Susah Gitu. gitu buat mikirnya. Itu sih. Terus kalau misalnya tentang tadi kan asdos segala macam asisten riset gitu kan, itu tuh kan komitmen kita sama pihak lain, sama Benar. dosen gitu kan. Mm. Dan itu tuh nggak bisa seenak kita, nggak bisa seenak kita Betul kayak sih. kalau aku lagi capek berarti aku nggak mau ngerjain, nggak bisa gitu. Jadi waktu awal kita buat keputusan untuk menerima tawaran itu tuh benar-benar harus yakin ke diri kita sendiri. Aku bisa kok, aku mampu kok. Dan kalau udah emang komitmen ke diri sendiri, aku bisa dan aku mampu, harusnya dijaga komitmen itu gitu. Karena kan itu bukan cuma kepentingan kita nih Iya, gitu. betul. Atau dosennya emang nunggu nih teman-teman, nunggu risetnya kapan nih kok gak dikumpul hasilnya gitu kan. Jadi jangan cuma mentingin kepentingan diri sendiri itu sih. Profesionalitas ya. Profesional. Nah, aku tadi kan sempat mention ya, Faiza tuh kalau lagi demot healingnya tuh ke
kafe-kafe dan baca Iya, buku. baca buku. Boleh nggak sih Fai di spill buku apa yang paling direkomend nih buat Iya, teman-teman? rekomen buku nih. Oke. Jujur aku udah baca buku. Kayak aku tuh kayak Suka itu ya? Iya, aku suka banget baca buku. Jadi kayak aku tuh punya loh guys target bisa 1 bulan itu tuh 2 buku. Wow. Gitu. Dan akhir-akhir bulan ini bulan kemarin ya. Nah, itu bulan kemarin. aku baru namatin 2 buku nih aku selesai. Satu The Alchemist karya Paulo. Terus aku satu lagi namatin bukunya itu judulnya ini Every Word I Can Say. Nah itu judulnya. Nah sebenarnya kalau misalnya bukan The Alchemist itu tuh lebih ke kayak cerita kalau kita tuh petualangan seorang. Ya sebenarnya itu bukan cuma cari harta karun, tapi dia cari jati diri dia, karakter dia gimana, lebih kenal sama Tuhannya gitu, lebih kenal sama perjalanan hidupnya, lebih nikmati gitu. Gitu. Terus kalau misalnya kayak bener kayak gitu, kalau misalnya kayak Every Word tadi itu tuh lebih ke mentalitas. Jadi emang bener-bener kan ada orang yang beberapa kalimat atau beberapa situation itu kita nggak bisa untuk explain ke orang. Kita lagi ngerasain ini, kita lagi sedih gini-gini itu kan nggak bisa dibagi ya guys, nggak bisa semua orang cerita gitu kan, dan nggak semua orang itu bisa cerita. Nah Betul. itu buku itu tuh bahas semua hal Aku itu. setuju banget. Iya bener. Gak semua orang tuh bisa cerita. Bener itu, jadi buku itu tuh bener-bener ngasih apa ya, ngasih gak apa-apa kalau misalnya mau ngobrol gak apa-apa. Terus dia tuh ada satu part di buku itu dia bilang gini, jangan pernah takut sama monster ya, asalnya kalau bilang seram, karena kadang monster itu tuh diri kita sendiri gitu. Jadi monster tuh jangan kabur, kalau misalnya kayak sesuatu jangan kabur, tapi dipeluk, jadi dirangkul, kenalin. yang nyangkut ya. Aduh, Sepertinya beda monster ya. Kayaknya ya. Apa itu ya? kalau misalnya recommendation buku ini tergantung sih maunya temanya apa. Cuman kalau misalnya untuk ke tema-tema kayak mungkin perjuangan hidup atau segala macamnya, itu aku mau rekomendasiin buku Grit. Kayak Angela Davenport. Ya itu bagus buku Grit menurut aku. Itu bisa kalian baca karena dia tuh bilang gini, kalau kesuksesan tuh guys bukan buah dari sebuah orang yang cerdas atau orang yang kerja keras, tapi benar-benar orang yang tabah. Jadi tabah itu tuh kayak tadi kita gagal nih, tapi tetap coba lagi, tetap menyerah. Itu arti dari tabah. Gak nyerah ya. Bener, nggak nyerah terus Terus berusaha. Bener. Itu guys, Itu sih. the day. Wow. Wow. Jadilah orang yang tabah biar selalu menang. Tabah dan konsisten. Tabah Maaf ya, dan guys. konsisten sepertinya. Berarti kamu nih suka baca buku-buku yang kayak memahami diri kita, terus habis itu Self-love juga gitu ya. yang bikin kita tuh nggak sampai patah semangat, kayak buat menginspirasi lah. Upgrade juga. Iya, upgrade juga gitu. Kalau Apa nih? Itu nih, kan kita udah dengar nih tipsnya dari Faiza. Kalau dari Valen ini gimana sih? Apakah baca buku juga? Kalau dia atau karena gimana? dia ini tipikal yang kayak demon Dia healing tidur sih guys. Dia healing sih guys. Bener kan? Pasti kan? Oh, ini gak sih sama Vulkan. oh ya pulkan. Oh, ternyata anak-anak tahu juga ya. Gak boleh guys. Gimana nih? Gimana nih? Kayaknya hidup kita jauh ya dari Faiza ya. Faiza yang suka baca, Valen yang suka Ngapain? Oh, nonton. Nonton scroll TikTok. Iya kalau itu nonton. Iya nonton. Jadi Drama ini ya sih. Oh drama Cina. Drama yang singkat-singkat itu. itu kayak Aisyah sih. Langsung hidup kita ya. Ada judul terbaru. Apa tuh? Sang CEO. Dia apa judul? Apa? Nah gimana? Kalau aku mungkin lebih suka healing. Iya, dia healing banget guys. Benar-benar healing ke alam Oh. gitu. Iya. Iya, Nah, kalau banget ya anaknya. kalau Faiza kan bisa sendiri kan. Aku nggak bisa. Oh, berarti kamu harus ada partner. Iya, jadi biasanya tuh aku nelfon Aisyah, nelfon Faiza, ya kan. Gini, kayak misalnya gini tiba-tiba lagi ngapain? Kalau kita jawab nggak ngapa-ngapain, Oh, iya. yuk gas, sini, yuk gas, sini. Soalnya Valen tuh guys kalau dia udah nge-spam telepon aku itu udah 2 kemungkinan, 3 Tiga kemungkinan. Satu ngajak makan, Kedua, 2 ngajak jalan, 3 lomba tuh deadline 2 jam kemudian. Itu lomba deadline 2 jam kemudian baru dia ngajak aku. Lomba ini main 2 jam kemudian ada. Karena emang nggak ada artinya, nggak mungkin guys. 2 jam tuh bisa jadi karya loh. iya benar, 1 jam kan jadi. Iya sih. Apa yang 1 jam? Jadi gila. Iya,
lanjut ya. Oke, lanjut. Jadi aku tuh lebih suka healing, lebih suka makan juga. Jadi aku suka kulineran. Jadi misal aku kayak demo dan lain sebagainya itu kalau misal aku kondisi fisikku aman, itu biasanya aku keluar nih, tapi kayak harus ada partnernya sama teman-teman atau sama siapapun itu. Iya. Iya. Oke. Oke. Kulineran ya. Iya, aku lagi. Terus habis itu aku suka kalam. Tadi ya. Anak gunung. Anak Gunung banget. Anak mama banget. Anak mama. Yes. Kalamnya. Mau direkomendasiin nggak? Boleh Boleh. rekomendasi. Tapi kayaknya yang cocok rekomendasinya tuh rekomendasi kuliner sih. Iya. Kalau kita kayaknya tipikalnya juga yang alam deh. Tapi aku kan daki juga kemarin. Oh iya. Aduh, mendaki 11.000 mdpl Himalaya. Demi siapa sih? demi Kian. Demi Kian. Kalau Aisyah tuh kayaknya juga sering dakinya tapi nggak di alamnya guys. Di mana? Di Di mana? Roblox. Guys, gitu guys. Enggak guys, aku tuh mendaki kebaikan. Udah berapa gunung ya? Namun anak muda. Siap anak tua. Oke, gimana nih? Back to topic ya. Apa tuh rekomendasi mak? Mau apa? Ini gak apa-apa Gak ya? apa-apa. Nggak apa-apa kita Nggak bebas apa-apa. di sini. Nanti Oh buka teman-teman kan? butuh. Oke. Oh iya. Mungkin nanti kalau jadi rame tempatnya boleh disponsorin kami. Iya boleh. Iya, boleh dong. Boleh. Di sini sponsor Ada BA-nya. Di sini ya atau di sini. atau di sini. Oke. Kalau mie ayam enak, mie ayam enak. Mie ayam puas gak sih? Iya, memang puas ya. Kayaknya yang kalian gak sih? Mie ayam Puas, puas. Di mana sih? Kita pernah waktu lomba Oh, ini yang di Waligami. Iya. Kan kamu harus cobain sih ya. Pokoknya harus sering-sering. Kalau sebelah Iya sih. Sebelah. Oh, Srikana. Iya, ikannya itu Oh iya, Iya, Mas. Mas. Yang kamu pesan yang setengah itu. Kalau saya dibuka dong, itu kan kalian ada di sana Yang kan? pedesnya segini tuh. Ya, yang segini. Oh iya. jangan makan pedes guys, gak baik loh. Jangan minum Benar. kopi juga ya, apalagi mahasiswa tuh sering begadang. Jangan telat makan. Jangan makan jam makan. Bener. Bener. Bener Minum banget. kopi tuh bagus. Karena kalau berlebihan jangan dong. Oh iya deh. Gitu dong. Iya. At least sarapan dulu ya guys sebelum minum kopi gitu. Betul. Back to topic. Tapi kita mau jadi ngomongin makanan. Kita ngomongin makanan. Jadi rekomendasinya tadi apa nih? Pertama Puas, terus. Kalau bakso mau murah, bakso Prasmanan Srikana. Kalau Oke. enak juga, murah tapi enak. Sama Oke. bakso siapa? Pak Pe. Bakso Pak Pe. Aku sering mendengar Guys. nama bakso Pak Pe ini guys, cuman belum pernah nyoba. Enak banget sih ya, kalian harus cobain. Oke. Habis ini kita langsung nyoba. Kalau kelihatan lanjut. Langsung. Dan kamu bisa ada, aku lagi pengen. Yuk siapa yang mau sama aku? Terbukti semuanya. langsung ya. Semuanya. Dia ngajak langsung. Semuanya. Ini enak banget guys, sambalnya tuh fresh, se-fresh itu dan dapat satu porsi tuh lelenya tuh 3. Oh my god. Jadi aku rekomen tuh belinya tuh lelenya tuh 1 aja. Terus Oke. nanti iya tuh porsi, terus nanti nasinya 2 atau 3. Oke. Jadi kan lebih hemat. Wah. Anak kos banget nih ya. Iya. Benar. Ini juga salah satu tips buat anak-anak kos ya jadinya. Benar. Kalau mau Cumi yang minum. enak. Ada Enak. Di mana tuh? di Gubeng Erlangga 2, pertigaan. Bukanya itu jam 9 kan udah buka. Bisa kok beli cuminya aja. Oke. Kita jadi Ini jadinya podcast membahas Kuliner. Ini Iya. Betul. untuk anak. Kol. Karena yang kami rekomendasi ini benar-benar sesuai budget kok. Benar. Benar. Mantap. Oke, jadi kita nggak tips buat kuliah aja, tapi tips buat ngekos. Bener banget. Ngomong-ngomong apa nih? Ngomong-ngomong Ngomongin soal budget, apalagi anak kos. Kalian kesulitan gak sih ngatur keuangan? Pernah nggak? Atau selama kuliah nih, apalagi 3 semester. Atau Apalagi ini, apalagi kalian kan juga anak rantau ya, kan juga. Aku sih guys. Iya. Ini nggak rantau. Aku nggak relate ya guys Iya, sama relate nih. kalau mereka ini yang anak rantau boleh. Aku nggak diajak. Lalu kan diajak ya. Berapa jam? Cuma 2 jam. Aku juga 2 jam. Oke. Oke, yang dari yang paling jauh. Paling jauh Paling jauh berapa gimana nih sebulan? manajemennya? Aku jujur ya, aku orangnya kalau dia kan tadi yang dia nggak bukan orang yang struktural banget ya, kemarin kan. Kalau misalnya aku lawannya sih, aku benar-benar harus struktur itu guys. Jadi Kebalikan. bener. Jadi kalau kamu buka HP aku ya, itu tuh ada
Notion, kalender kan, Oke. kalender Notion. Itu aku bener-bener udah set sebelum tidur tuh aku udah set besok tuh mau ngapain dari awal sampai aku tidur lagi. Itu bener-bener aku set. Ya kejadian ataupun enggak ya itu mau alam sebenarnya. Kejadian atau enggak kan. Tapi aku tuh bener-bener nge-set dan aku tuh punya target at least dari 5 misalnya 5 yang aku list itu tuh 3-nya kejadian atau 4 itu kejadian gitu kan. Bener-bener aku perjuangin itu gitu. Sama kayak budgeting untuk yang ini untuk finansial ya. Nah aku tuh punya template-nya, kalau mau boleh DM. DM kemana? Boleh Kita di sini. kita kasih ini ya IG Faiza di sini. Iya, IG-nya Boleh, bisa boleh, muncul boleh. cing gitu. Oke. Editor kalau Dia pasti editor bawa iya, editornya ya. Iya. Nah itu aku punya, jadi aku tuh bener-bener nge-set budgetku tuh bener-bener pakai aku pakai spreadsheet sih. Cuma di situ aku patokin pemasukannya gimana, pengeluaran gimana. Bahkan aku tuh bener-bener langsung pengeluaran untuk apa aja. Kayak aku ya guys, kafe pun aku tulis nominal untuk kafe 1 bulan ini berapa ratus gitu kan. Aduh, gak ada motor. Oh, dibaca biasa siapa ya biasanya yang baca? Aduh, siapa yang jemput? Kalian, Betul. kalian. Atau mungkin mas-mas green flag. Oh iya, Cek. betul. Green Forest. Gitu. Green Forest. Oke, baik. Topik. Nah, Jadi itu tipsnya dari Pak Iza. aku nge-set budget. Terus jangan usah FOMO lah. Kalau misalnya bener-bener itu nggak penting, nggak usah terlalu highlight sih itu. Jangan bener. FOMO. Jangan FOMO. Jadi kalau misalnya teman kalian pergi ke sini, kalau menurut kalian nggak butuh banget, nggak usah. Pergi ke misalnya ke apa ya, ke fun world gitu kan. Iya, itu masih wacana terus ya. Itu wacana kita terus. Itu wacana kita terus sih. Atau mungkin yang sekarang sering kita lihat di kampus nih apa sih namanya blind box. Iya, Iya, barang-barang yang harganya benar-benar luar biasa itu Ya kan. nggak apa sih kalau misalnya punya duit banyak. Tapi kalau misalnya bagi Gimana tuh? Iya, terus ini satu sih guys, ini aku mau nge-highlight banget ya. Tolong, berapapun budget kalian, berapa pemasukan atau pengeluaran kalian, tolong di-set untuk tabungan. Betul. Kalau misalnya bukan untuk tabungan, investasi lah. Kayak zaman sekarang nggak investasi sayang banget dong. Iya. Ajarin dong. Asik banget nih. Sekalian nggak sih? Gimana sih tipsnya Kalau- investasi di usia muda Sebenarnya sekarang? kalau misalnya untuk mulai terjun ke dunia pasar modal, entah itu saham atau apapun itu, kalian tuh harus punya dulu sih dana darurat. Jadi harus terpenuhi dulu. At least kalaupun rugi, kalian masih bisa makan 1 bulan ke depan gitu Iya kan. sih. Nah itu. Misalnya mungkin kayak uang dingin gitu ya. Iya benar, harus ada dulu dana Iya. darurat kalian tuh harus terpenuhi gitu. Itu satu. Terus kedua, jangan langsung terjun ke yang fluktuatif tinggi. Jadi kalian tuh emas dulu atau tabungan deposito dulu gitu ya. At least tuh latih diri untuk bisa, karena biasa ya guys, kalau kita udah nabung ke emas, kalau kita udah buat deposito, kita tuh bakal lebih aware sama berita keuangan. Jadi kayak misalnya ada BI naikin suku gini-gini, itu bakal lebih aware kayak apa nih yang kejadian ke tabungan kita atau ke emas kita gitu kan. Sebenarnya mancing itu dulu, mancing jiwa, penasaran aja dulu gitu kan. Tapi kalau sudah terbiasa nih, atau udah terbiasa baca laporan keuangan segala macam, boleh terjun. Oke. Kalau dari Valen, Kalau dari aku mungkin buat budgeting semuanya kan tergantung masing-masing ya. Benar. Setiap orang masing-masing terkadang kan gaya hidup orang kan beda-beda, cara dia ngontrol buat keuangannya kan kadang-kadang bisa buat diri kan bahagia juga kan. Tapi kan Iya, beda-beda benar. caranya semuanya beda-beda. Kalau dari aku sendiri itu tuh karena aku kan dapetnya kan dari beasiswa aku. I love you beasiswa aku. Boleh dipromo beasiswanya? Di promotor beasiswanya Kita di jadi sini. promo terus ya? Di sini beasiswanya ya. di sini beasiswa Valen. I love you beasiswa aku karena itu Benar, sangat benar. membantu. Karena bagiku kalau misal kita dari awal udah dapat beasiswa itu lebih memudahkan, apalagi misal kita ikut organisasi, dimana di organisasi kita tahu ya, aku awalnya dulu mikir banget ya, lo pakai itu gak bayar, malah kita yang dibayar, tapi ternyata Balikannya. kebalikannya. Jadi Biasanya itu. harus diusahakan dari awal. Misal kalian maba, usahain daftar beasiswa ya guys. Kalau gagal nggak apa-apa, coba aja terus. Aku dulu juga pernah gagal, tapi aku coba-coba terus akhirnya keterima sampai menolak. Wih. Sampai menolak loh Guys, guys. kita harus berusaha kayak gitu. Terus kalau buat budgeting, biasanya tuh aku tuh selalu ini sih. Misal aku hari ini harusnya segini, hari ini harusnya segini. Kalau misal hari ini harusnya segini, misalnya aku alokasiin buat besoknya dan sebagainya. Tapi tabungan tuh harus ada. Aku setuju banget sama Faiza. Aku juga setuju sama pendapat kalian. Kamu setuju juga nggak? Aku setuju, aku jadi mendengarkan kayak Kalau
buat sekarang tapi buat masa depan juga. Betul. Gitu. Tabungan itu bisa juga buat kita berbisnis atau apa dan sebagainya itu bisa kan. Jadi kita harus punya tabungan. Nggak apa-apa tuh 1.000 per hari juga nggak apa-apa. Yang penting apa ya tadi konsisten. Ini nih kata-katanya sedikit-sedikit nanti jadinya bukit. Jadinya kan dikit-dikit 1.000. Kalau Iya. 1 tahun dapatnya wes banyak follower. Bener. 300. Banyak dong, banyak Apa dong. dong? Bersyukur. Masih banyak hari yang bisa dilakukan. Iya, berasik. Masih banyak hari. Berokan topik kita tuh sini. Kita sharing santai. Asalkan gini, kalau kalian nabung, jangan kalian nabung hari ini, besok udah diambil buat beli sebelah. Sepertinya itu Aisyah. Baru uangnya baru Sepertinya itu. Iya. Saya bisa tuh biaya transaksinya. Iya, Iya, iya. bener. Biaya admin. Terus kalau misal emang uangnya kalian udah apa ya, udah siap dan udah proper juga, bisa nih dialokasikan ke investasi. Tapi juga kalian harus belajar dulu ilmu investasi gimana, karena nggak asal naruh, nggak asal gini kayak gitu. Seperti yang di tips Faiza. Jadi Iya, jadi kesimpulannya teman-teman, kalau untuk manajemen keuangannya itu kita pertama nih, kita harus punya tabungan. Wajib punya tabungan. Terus kalau bisa, kalau kalian udah belajar tentang investasi dan lain sebagainya, kalian punya investasi gitu. Dan juga harus ada ini ya, apa namanya? Harus ada apa nih? Harus ada apa tadi ya? Lupa. Pokoknya intinya kalian harus ada catatan lah, catatan Iya. pengeluaran dan juga pemasukan. Seperti Benar. itu. Yang terakhir, harus jelas. Gimana? Jangan FOMO. Nah, Jangan FOMO berkedok self reward. oh, itu paling sering sih. Itu paling sering. Itu paling sering sih. Siapa ya? Siapa ya? Kayaknya Kadang sama pelaku sih. Kadang pelaku. Emang pelaku. Oke. Next ya, mau nanya apa lagi nih kita ke mereka? Aduh, kayak kita banyak banget ya topiknya hari ini. setelah berapa ini? Setengah Setelah- podcast atau lebih? Ini kayaknya lebih Lebih dari podcast tadi dari awal sampai akhir. Emang kalian percaya kita mahasiswa yang seperti mereka bilang? Enggak sih guys. Enggak sih guys. Nggak gitu dong. Kalian harus percaya teman-teman, karena kalau kalian nggak percaya kalian bisa lihat IG-nya mereka sendiri. Karena terus gini deh, kayak misalkan kan kalau dilihat dari IG kalian tuh kan banyak banget organisasi gitu ya. Terus kayak ada nggak sih kayak hal-hal yang bikin kalian tuh sekarang mikir, aduh nggak usah deh di organisasi, kayak ada traumatis di organisasi gitu nggak? Soalnya kan ini penting ya buat maba-maba yang nantinya mau join organisasi gitu. Karena pasti kan bingung ya mau join yang mana. Mm-mm. Gitu. Apalagi abis ini banyak tawaran ya. Betul. Mungkin dari Valen dulu kali ya. Wow. Suka aku nih. Iya, kalian dulu. Soalnya tadi udah Faiza dulu. Iya. Sekarang kalian dulu. Gantian ini organisasi ya. Kalau menurutku, kalau misal kalian mau join organisasi, disesuaikan juga sama kapasitas kalian, sama ketertarikan kalian, sama minat bakat kalian. Karena kedepannya itu satu periode. Satu periode itu nggak singkat guys, nggak 1 bulan, nggak 2 bulan, tapi bisa 1 tahun. Jadi kalian tuh harus kayak gali-gali dulu banyak informasi, bahkan di sekecil divisi pun kalian tuh harus benar-benar memahami divisi apa itu dan gimana orang-orangnya, gimana cara kerjanya kayak gitu. Karena terkadang orang-orangnya bagus nih, tapi cara kerjanya orang-orang jelek, jadi kita kayak aduh enggak dan lain sebagainya, akhirnya kita demot dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih organisasi mana yang memang sesuai dengan kita masing-masing. Tapi aku juga punya tips nih, kalau misal kalian pengen gabung sebuah organisasi, bisa kalian ikuti magangnya terlebih dahulu biar kalian tahu dalamnya itu gimana. Jadi nanti kalau misal kalian nggak nyaman, kalian bisa nih kedepannya memutuskan untuk berarti aku kalau di sini nggak usah lanjut kayak gitu. Terus kalau FOMO ditawarin, aku saranin kalian berani menolak. Kalau misal itu nggak sesuai dari kalian berani menolak. Yang maunya dengan bahasa yang sopan, bahasa yang halus, dan juga harus sesuaikan lagi nih dengan dengan kemauan kalian, minat bakat kalian. Karena memang guys, kalau misal kita tumbuh di organisasi, itu harus tumbuh di organisasi yang sesuai dengan minat dan bakat kita sendiri. Benar banget. Aku Setuju banget sih sih ya. itu ya. Setuju banget. Makanya terkadang kita kalau misalnya terpaksa di sebuah organisasi itu malah bukan menjadi kita tumbuh, tapi menjadi kita terpaksa. Trauma ya. Iya. Jadi nggak bisa dapat gitu. benefit apapun gitu ya dari join organisasi. Karena dapat keluarganya juga di situ. Jadi Benar. sama Bonding itu penting. bonding itu penting. Kayak gitu, jangan FOMO ini itu nggak apa-apa.
organisasi banyak, tapi asalkan tugas Bisa. jangan dikerjain, tugas kelompok ya. Tugas harus dikerjain dong. Ulang. Gak apa-apa organisasi banyak, yang penting kalau tugas kelompok jangan lupa nama. Satu, terus tugasnya harus dikerjain semua, terus bisa manajemen waktu, terus Betul. bisa ngatur tanggung jawab di organisasi ini tanggung jawabnya mana dan sebagainya. Jangan tiba-tiba kayak benar-benar ditinggal kalau misal kalian punya tanggung jawab proker gitu. Jadi nggak juga kalau hilang itu nanti kesusahan nih di organisasi di sama partner kamu, atau ya isinya ada dua, dia satunya kasihan kan, kita kan nggak mau memberatkan orang ya kan. Membebankan gitu ya, jadi beban, jangan sampai lah ya jadi beban dari orang lain gitu. Orang lain nggak kan. bisa percaya lagi sama kita guys kalau kita hilang-hilangan. Betul. Tuh dijelasin sama yang ahli organisasi. Kayak gitu ya. Next, Next, Faiza. Sebenarnya udah mayoritas sudah dijawab semua sama si Valen overall ya. Nah, Ya, cuman wow. aku tuh mungkin mau ke highlight ini lagi sih. Sesuai yang dibilang juga harus sama bakat minat kita. Jadi jangan cuman, maksudnya kalau misalnya organisasi itu kan kita kadang-kadang orang cuman nyarinya relasi gitu. Iya, Karena benar-benar, kita paling kebanyakan menonjol. gitu ya. Dari organisasi kan paling menonjol dan relasi kita kan. Cuman balik lagi itu sesuai minat kita atau enggak gitu kan ya, sesuai karakter kita atau enggak ya. Kalau misalnya mau fokusnya ke dunia terkait finance, berarti syariah memang menjembatani itu. Emang dia tuh ladangnya dari si orang tuh dengan satu tujuan yang sama, fokus orang tuh sama gitu kan. Iya. Jadi finance semua, finance bahasan mereka bakalan, atau misalnya tadi bukan penawaran loh, bahasa tentang KTI segala macamnya, berarti join yang KTI-nya gitu kan. Jadi sejalan sama pemikiran dan juga minat kita itu sih. Jadi benefit itu tuh bukan cuma tentang eksternal kita, bukan cuma relasi kita, tapi apa benefit secara skill kita tuh apa yang bisa kita dapetin, kayak itu softnya ataupun hard skillnya itu lo bisa dapat dan terus jadi bahan pertimbangan. Jadi nggak bisa cuma alasan aku pengen punya banyak relasi aja, enggak, tapi sesuai dulu nggak sama minat kamu di situ. Itu sih yang mungkin mau aku tambahin ya. Cuman overall dijawab awalin tadi. Oke, kesimpulannya nih guys. Jadi kalau kalian mau berorganisasi, yang pertama kali banget jangan FOMO. Itu lagi. Ya, berkali-kali kita di sini jangan FOMO, sama kalian harus tahu tujuan kalian biar kalian tuh dapat dan bisa ngerasain benefit yang kalian dapetin di organisasi tersebut. Benar. Sama lihat dulu lingkungannya seperti yang dikatakan sama Valen tadi. Kalau orang-orangnya bikin gak nyaman, kita juga jadi nggak bisa berkembang gitu ya. Malah jadi toksik ya. Iya, harus malah kita nggak nyaman. Betul. Terus nih, kan kalian List pertanyaan apa lagi tuh? bukan dong. Kayaknya ada 25 pertanyaan ya. Masih ada 100 pertanyaan yang harus kalian jawab. Siap kan? Siap. Minum dulu. Udah. Saya kalau kebanyakan minum nih. Repot ya, repot. Oke, jadi kan kalian tadi kayak mention banyak organisasi dan lain sebagainya. Pastinya kan di UNER juga ada surat dispen nih buat keringanan. Pernah nggak sih kalian kayak kepikiran, aduh males ngurusin surat, bolos aja lah? Atau kalian kan sebagai anak-anak rajinnya Ekis, Terlihat ya rajinnya kerjaan Ekis ya. Jadi kalian pernah nggak sih kepikiran kayak buat bolos? bolos gitu, atau paling parahnya tipsen. Iya, Kayaknya tipsen nggak ya. mungkin nggak sih, benernya nggak mungkin tipsen nggak sih? Iya, kayaknya nggak mungkin ya dari wajah-wajah yang menyeriuskan ini. Tapi kita Serius, wajah-wajah serius guys maksudnya. Tolong kita- diedit ya. Tolong. benar. Kita lihat dulu dari mereka jawabannya. Apakah pernah atau tidak pernah Heeh. Apa nih? Yang pernah apa nih? Bolos. bolos? Aku pernah sih. Soalnya kita dapat jatah bolos 3 kan. Nah, kalian tuh gimana? Tipikal orang yang memanfaatkan jatah bolos kah? Atau aku tipikal yang perfeksionis 100? Oke. Harus Harus selalu sih. jangan. Bukan bolos dalam artian males, males yang nggak mau masuk, ngapain gitu, bukan gitu. Cuman aku lebih ke tadi sih, aku males ngurus surat izin dispensasi. Oh, Jujur aku tuh orang yang males ngurus surat izin dispensasi. Kalau kayak lama, kalau sampai lama misalnya itu kan kita biasanya kalau urus dispen itu satu sakit, dua itu lomba. Atau ada kegiatan kayak organisasi gitu kan. Cuman kalau misalnya biasanya aku tuh yang malas itu adalah kalau aku sakit. Jujur bener, kayak aku tuh malas karena aku pribadi kalau sakit pun jarang ke dokter gitu, kayak aku tuh rasa-rasa sendiri, terus cuma kayak minum jadi sedih, terus obat yang pada umumnya aja paracetamol gitu kan. Terus kayak kalau aku capek ya aku nggak kuliah karena kalau dipaksa juga kan bakal lebih drop ya ceritanya gitu. Itu sih biasanya aku ngambil surat
nggak ngambil surat dispen. Jadi biasanya aku bolos tuh, kalau aku bolos berarti itu karena hal-hal kayak itu. Kalau untuk lomba-lomba biasanya aku ambil dispen. Oke. Ya, kalau dari aku sebisa mungkin jangan bolos ya. No, manfaatkan bolos. No. Tapi kan ada jatah gitu. Kayaknya Aisyah ini tipe yang memanfaatkan jatah bolos Ada, ya. Enggak sih, aku Jangan mubazir ya Iya, kan. tapi benar sih kayak jangan mubazir, kalau bisa dimanfaatkan di Tapi kan itu kalau bisa itu kan kita nggak tahu kapan kita sakit gitu. Ya, Ya, benar benar. sih. Jadi tunggu aja momentumnya. Tunggu. Jaga-jaga aja. Tunggu sakit. Astagfirullah. Jaga aja. Jangan sampai ya, jangan sampai ya. Jangan sampai sakit. Jaga kesehatan guys. Ini musim hujan ya. Benar jaga. Agak pilek. Ini kayaknya mau bolos ya. Besok Ada kayaknya yang mau terakhir, bolos. ada yang terakhir, jangan dong, dapat nih. Ya, kalau bisa ya jangan ya. Kalau bisa ya, kalau Iya, bisa kalau bisa. jangan. Kalau misalnya ada surat dispen ya kita urus kan. Itu kan kita kan ada lagi berhalangan. Jadi kita urusnya gampang kok. Urusnya cuma ke kemahasiswaan aja kayak gitu. Itu aja sih. Kalau bisa jangan bolos, jangan pingsan. Itu mungkin kita yang di hadapan kalian itu bukan mahasiswa yang sempurna, tapi kita Masya mencoba Allah. untuk memberikan sebuah kata-kata yang memang terbaik lah. Kita memberikan sebuah kata-kata yang emang masa iya kita menyuruh kalian bolos kan nggak mungkin Iya, kan. benar, Kita benar. juga harus menjadi mahasiswa yang baik juga dan taat sama peraturan dan lain sebagainya. Kuliah kan 4 tahun, cuma 4 tahun di semester 1. Kalau bisa 3 tahun setengah sih. Iya, kalau bisa 3,5 ya. Doakan ya, Kita doakan, ya. kita berdoa bersama. Ya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya lah. Apalagi dapat ilmu. Benar Oke. banget. Benar. Yes. Lanjut. Masih banyak kan? Masih 100 Aku pertanyaan. ada yang aku ini sih pengen tahu kan dari tadi kita bahas tentang kegiatan mereka di internal kampus. Mereka ada nggak sih ikut event-event eksternal kampus? Kan mungkin aja kalian pernah tuh. Boleh nggak sih diceritain? Gimana tuh, Fai? Itu Pak. Tadi udah Gimana tuh, Faiza nih, kalian? sekarang Faiza. Faiza dulu nih. Aku ini sih kalau misalnya eksternal ya. Aku tuh pernah ikut Wardah Youth Ambassador. Oh iya. Oh my Gitu. god. Keren banget loh. Keren banget lu guys. Udah banget. Pecinta Wardah. Coba kamera zoom ke Faiza ya. Ini Terlihat. wajah-wajah orang Wardah. Wajah-wajah Wardah. Muka-muka halal. Muka-muka halal. Iya, aku ikut itu sih Wardah Youth Ambassador. Terus aku ikut ini juga. Kemarin tuh aku sempat jadi gabung juga untuk tim komunitas ruang kita gitu. Jadi itu memang di komunitasnya Kemenq ya, yang di bawahnya Kemenq. Itu aku joinnya itu sekitar 3 bulan tuh benar-benar fokus banget ngurusin acara, entah itu dari kantor perpajakan, entah itu dari perbendaharaan negara, itu sih yang diurus sama komunitas. Seru banget ya. Iya, itu seru banget jujur karena emang relasi kalian jadi dari mana-mana gitu kan. Dan itu bukan cuma dari mahasiswa, jadi emang kalian ada kenalan juga dari orang pajaknya, dari orang kementeriannya, itu sih. Itu gimana sih kok bisa? Join ya? Kok bisa sekarang itu gimana sih? Wow. Kita jadi tertarik juga Iya. nih buat ikut-ikut. Kita jadinya kayak interest ya. gitu ya. Kalau gimana tadi pertanyaannya? Caranya. Caranya biar bisa ikut join. Iya. Guys, Daftar. Jangan jawab cuma daftar ya. Aku nggak mau. Tipsnya dong. bener-bener kalau aku pribadi ya, kayak aku tuh sebenarnya punya tujuan. Misalnya apa yang aku mau capai perusahaan apa, aku mau capai company-nya atau misalnya kementerian itu kantornya kantor apa spesifiknya, itu tuh aku bakal langsung ngerututin ini organisasi mereka biasanya apa, karena jarang banget perusahaan ataupun kementerian yang nggak punya bawahan yang nggak punya komunitas yang bentukan mereka, Iya. itu jarang banget gitu. Jadi itu yang aku incer. Kalau misalnya kayak aku prioritasnya misalnya aku pengen masuk ke Kemenq, berarti aku tengok nih maksudnya organisasi apa yang sejalan sama si Kemenq gitu kan. Itu kayak misalnya tadi Paragon, ada Paragon kan, aku tuh jujur aku pengen banget sih jadi bagian dari Paragonians, nah itu kan. Habis kita dong. Oke, habis aku dong. Soalnya di endorse ya di sini. Mau dong. Iya, itu aku biasanya cari kan, mereka tuh punya komunitas namanya Novo Club, terus mereka juga punya Wardah Youth Ambassador-nya, itu yang aku incar. Jadi gimana caranya kamu tuh punya dulu sertifikat Paragon, at least itu kan narik HR yang mereka. Iya. Iya, Ya, benar. gitu. Itu sih. Nah, kalau misalnya dari sumbernya dapat info kayak itu dari mana? Ya tadi, kalau kalian misalnya Paragon, cari Instagramnya Paragon. Jadi media sosial tuh jangan cuma untuk pamer, media sosial tuh gunain itu cari informasi. Karena sekarang informasi pasti ngumpulnya di IG. Betul. IG, TikTok. Jangan cuma like meme-meme aja. Oke. Siapa ini? Siapa ya? Siapa ya? Nah, Itu
tuh kayaknya. Kalau dari Valen ada nggak sih lain kayak ikut-ikut event-event Eksternal gitu. Kalau aku dari eksternal, kalau Faiza kan lebih ke apa ya, dia ada tujuan dan dia gapai itu dengan cara-cara itu. Kalau aku tuh masih dalam tahap kayak mengembangkan skillku gitu loh. Oh iya, I Nah, see. ya, jadi aku tuh dalam tahap misal aku hobi nulis, jadi aku content writer kayak gitu, Oh, iya. belajar kayak gitu. Tapi aku juga harus ada benefitnya, maksudnya nggak asal content writer yang semuanya enggak. Misal aku ada di salah satu platform, itu aku jadi content writernya, itu aku dapat benefit nih, aku dapat benefit misal terkait lomba-lomba atau dan lain sebagainya, skillnya, Iya, tulisannya bener-bener. dan sebagainya kayak gitu. Misal aku tertarik di mental health dan lain sebagainya, tentang psikolog dan lain sebagainya, aku ikut content writer di situ, jadi aku bisa menulis di topik-topik seperti itu, kayak gitu sih. Aku tuh lebih ke ngembangin skill aku dulu kayak gitu. Oke, Keren banget ya mereka ini kayak. keren, nggak salah kita kalau jadi narasumber nih. Benar. Kayak kita event kita dari tadi pembahasannya ke sana, tapi kita dapat insight-nya, dapat insight dan banyak informasi. Semoga. Tuh tentunya dapat dong Iya, teman-teman. kita di sini aja langsung boom gitu ya, banyak Kayak ada info-info masuk nih. Mau dilebihkan guys. Lo nggak gitu loh, kita ini beneran loh. Oke. Jadi kayak ini udah sepertinya udah pertanyaan ke 110. Iya. Jadi udah kelebihan dan sepertinya kita harus menyudahi nih ngobrol-ngobrol Benar, kita. benar. Oke, minum dulu benar. Ih, tanya tipe dong. mungkin sebelum menutup, tapi kita klarifikasi. Oke guys, ya jadi gini, tadi itu ya, sebelum kita mulai podcast itu ada salah satu pertanyaan, siapa menurut kalian cowok etis yang paling terganteng? Oh iya itu pertanyaan terakhir deh. Tapi dari Faiza menentang, aduh siapa, aku nggak tahu gitu loh. Jadi Faiza dia berinisiatif untuk ditanyai, Boleh apa kasih sih kayak Tipe cowoknya. cowoknya. Oke, ini pertanyaan penutup sebelum kita menutup. Jadi ini pertanyaan ke 111 ya. Iya. Sebenarnya ini ke 111 kita terakhir banget. terakhir banget nih. Mungkin di sini ada yang amazed banget sama mereka berdua. Kira-kira masuk nggak ya kriteria mereka? Iya. Boleh nggak sih di sini? Boleh nggak sih di setil? Kan dari tadi kita serius banget nih. Serius banget. Pertanyaan yang menyegarkan. Menyegarkan untuk para penonton nih. nggak ikut-ikut. Faiza dipersilahkan. Ayo. Oke teman-teman semua, karena ini udah mencapai pertanyaan terakhir kita tadinya, so dengan berat hati kita harus mengakhiri nih podcast kita hari ini. Jadi jangan lupa untuk mengikuti penyu di Vol 6. Oke, karena udah mencapai pertanyaan terakhir, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian juga Betul. Faiza udah menyempatkan waktunya buat jadi narasumber di penyu episode kali ini. Betul, dan sharing-sharing yang pastinya membawa banyak insight baru buat kita. Oke, langsung aja. Terima kasih pada teman-teman yang udah menyaksikan penyu di Vol 6 kali di Vol 5. Langsung. Oke, langsung kamu aja. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton penyu episode kali ini sampai akhir ya. Semoga kalian juga bisa mendapatkan insight